Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Husnul Barok, kelas B, Palembang, kelompok 4, mata kuliah Ekonomi Regional, akan menjelaskan apa itu analisis skalogram. Analisis skalogram pertama kali dibuat dan diperkenalkan oleh Goodman pada tahun 1950. Analisis skalogram juga dikenal juga dengan analisis Goodman. Analisis skalogram ini merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu tingkatan dari sebuah fasilitas yang ada di suatu wilayah. Analisis ini digunakan dengan penentuan fasilitas berdasarkan pertanyaan yang harus dijawab. Sebelum menjawab fasilitas berikutnya, analoginya mudah. Jika suatu fasilitas yang lebih tinggi ada di wilayah tersebut, mengapa yang lebih rendah tidak ada? Analisis skalogram juga dapat digunakan untuk menentukan hierarki suatu pemukiman atau wilayah ataupun fasilitas pelayanan berdasarkan pengurutan jumlah fasilitas yang dimilikinya. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak adalah lokasi yang dijadikan pusat pelayanan bagi daerah di sekitarnya. Penyusunan skalogram dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, membuat sebuah tabel berdasarkan jumlah pusat pelayanan, kabupaten, atau kota, atau kecamatan pada kolom baris dan jumlah fasilitas pelayanan yang dibutuhkan yang terdapat di wilayah atau pusat pengembangan yang diteliti. Kedua, setiap sel diisi dengan tanda plus atau 1 atau X atau 0 bila sel tersebut mewakili fungsi fasilitas pelayanan yang ada di wilayah tersebut, atau tanda minus untuk sel yang mewakili fungsi fasilitas yang tidak ada di wilayah tersebut. Ketiga, atur kembali letak fungsi pelayanan dan wilayah atau pusat pengembangan berdasarkan fungsi pelayanan yang paling banyak terdapat di pusat-pusat pengembangan dan letakkan pada kolom paling kiri. Sebagai gambaran, untuk menyusun skalogram perlu menyiapkan data-data berhubungan dengan kemampuan fasilitas pelayanan di wilayah pengamatan. Hal ini berhubungan dengan fungsi pelayanan yang bervariasi antar wilayah, serta tergantung justifikasi fungsi pelayanan apa yang paling penting mendukung penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Selanjutnya, hasil skalogram harus memenuhi standar koefisien reprodusibilitas dan koefisien skalabilitas atau KS. Skalogram dapat dipakai sebagai bahan analisis bila KR kurang dari 0,90 atau KS besar dari 0,65. Dengan demikian, skalogram dapat diterima. Teknik analisis yang digunakan dalam analisis skalogram ini dengan cara membuat suatu tabel yang mengurutkan ketersediaan fasilitas suatu wilayah yang diidentifikasi sebagai pusat pelayanan. Caranya adalah dengan menguji kelayakan. Skalogram digunakan menggunakan koefisien of reproducibility atau COR. Perhitungan COR ini apabila nilai yang didapat di antara 0,9 dan 1, maka COR tersebut dinyatakan layak. Berikut adalah rumus koefisien of reproducibility atau COR. COR sama dengan dalam kurung T kurang S tutup kurung bagi T. Keterangan COR atau sama dengan coefficient of reproducibility, dan T adalah jumlah total fasilitas yang diamati tiap wilayah, dan S adalah jumlah kesalahan. Contoh dari analisis skalogram, yaitu contohnya adalah tabel sarana pendidikan. Ada pula tabel sarana kesehatan pada Kota Jambi serta tabel PDRB pada Jambi per sektor. Hasil penelitian analisis skalogram dari 11 kabupaten kota di Jambi
untuk di bidang kesehatan dan pendidikan itu dari Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, dan Sungai Penuh itu dianalisis dan dikelompokkan hierarkinya dari analisis skalogram jumlah jenis fungsi. Kerinci 79, Merangin 138, Sarolangun 89, Batanghari 96, Muaro Jambi 134, Tanjab Timur 87, Tanjab Barat 115, Tebo 104, Bungo 109, Kota Jambi 116, Kota Sungai Penuh 22, dan kelompok hierarkinya dari Kerinci itu 3, Merangin 1, Sarolangun 3, Batanghari 2, Muaro Jambi 1, dan Tanjab Timur 3, dan Tanjab Barat itu 2, Tebo 2, Bungo 2, Kota Jambi 1, dan Kota Sungai Penuh itu 6. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kabupaten dan kota yang memiliki jenis fungsi paling banyak adalah Kabupaten Merangin sebanyak 138 fungsi. Selanjutnya Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi dengan hierarki yang sama. Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjab Barat, Tebo, dan Bungo menempati kelompok yang sama, yaitu kelompok 2. Dan di kelompok ketiga terdapat Kabupaten Kerinci, Sarolangun, dan Tanjab Timur. Sedangkan pada kelompok 5 ditempatkan oleh Sungai Penuh. Itulah salah satu analisis dari skalogram pada Kabupaten Jambi di bidang kesehatan dan pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.